Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana membuat tabel sederhana di program SPSS. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita buka file data karyawan. Kita boleh mengklik di data view atau variable view. Pilih menu Analyze, pilih submenu tabel, kemudian Custom Tabel. Maka akan muncul kotak dialog seperti berikut. Lalu pada bidang karyawan kita drag ke kolom sampai muncul gambar tangan, baru kita lepaskan. Kemudian status karyawan juga kita drag ke rows. Lalu klik OK. Maka tampilan hasil dari output akan keluar seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah bagaimana membuat tabel dengan tambahan data kuantitatif. Dengan cara yang sama, yaitu analis tabel, custom tabel. Lalu oke. Di sini pada gaji karyawan kita drag ke samping kiri marketing, tepatnya sebelahnya belum menikah. Setelah itu akan muncul tampilan seperti min atau rata-rata. Nah, untuk menambahkan maksimum atau minimum, kita klik summary statistik. Lalu pada maksimum dan minimum kita drag ke situ. Nah, kita drag ke display. Begitu juga dengan yang minimum. Lalu apply to selection. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk menghilangkan maksimum dan minimum, kita langsung bisa mengembalikan maksimum dan minimumnya dari display ke statistik. Tetapi di sini kita akan menggunakan besaran statistik, yaitu persentil 25. Dengan cara yang sama kita seret ke display. Setelah itu baru kita apply to selection. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk menuliskan judul, kita pergi ke title. Kita tinggal menuliskan di sini judulnya, yaitu komposisi gaji dari karyawan belum menikah dan telah menikah berdasarkan bidang pekerjaan. Setelah kita klik, hasilnya akan menjadi berikut. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat tabel kompleks, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Langkah-langkahnya sama, kita buka variabel data view, tabel, custom tabel, lalu dan oke. Kita klik tabelnya. Di sini pada tingkat pendidikan, lakukan proses klik and drag dan tempatkan pada bagian bawah dari kata min yang ada di bawah kata marketing, akuntansi umum, dan produksi. Untuk berdasarkan statistik tetap seperti kasus sebelumnya, yakni menggunakan min dan persentil. Setelah itu kita klik OK. Maka hasil output akan keluar seperti berikut. Nah, di sini kan tampilannya sangat riweh ya dan membingungkan. Setelah ini kita akan mengubah tampilan tabel tersebut, yaitu dengan cara kita klik 2 kali pada tabel.
Setelah itu, pilih menu pivot. Lalu transpose rows and column. Maka hasilnya akan seperti ini, sangat mudah untuk dibaca. Untuk menambahkan layer caranya sama, yaitu klik tabel, custom tabel. Ininya kita reset terlebih dahulu. Lalu untuk bidang kerja kita drag lagi ke kolom. Begitu juga dengan status karyawan. Maaf, tingkat pendidikan karyawan. Setelah itu, untuk usia karyawan juga sama, kita drag ke sampingnya tingkat pendidikan karyawan. Lalu untuk memunculkan layer, kita klik layer pada tombol kiri atas. Untuk jenis kelamin dan status karyawan kita seret ke layer tersebut. Setelah itu kita oke. Maka akan muncul seperti berikut. Untuk melihat layar lainnya tinggal kita klik di situ. Lalu kita pilih. Kita akan milih yang mana? Misalkan jenis kelamin pria yang status karyawannya sudah menikah. Nah, tampilannya seperti berikut. Di sini kita mendapatkan tugas tambahan, yakni mencari jumlah laki-laki yang memiliki anak 3 yang bekerja di bagian produksi dengan pendidikan terakhir SMU. Di sini notes-nya, jumlah anak tipenya dari scale kita rubah ke nominal. Selanjutnya sama, yaitu kita klik analyze, tabel, dan custom tabel. Lalu kita oke. Di sini kita masukkan bidang kerjanya ke kolom. Begitu juga dengan tingkat pendidikan, kita drag ke rows. Layarnya kita klik, kita masukkan jenis kelamin ke layer. Setelah itu jumlah anak juga kita tarik ke layer. Jangan lupa show as-nya kita klik, lalu kita oke. Setelah itu tinggal kita cari sesuai dengan tugasnya, yakni jumlah laki-laki yang memiliki anak 3 yang bekerja di bagian produksi dengan pendidikan terakhir SMU. Oke, tugas selanjutnya yang kedua adalah mencari rata-rata usia pegawai akuntan laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana. Di sini jangan lupa note-nya, tipenya masa kerja diganti dengan nominal. Setelah itu tetap dengan cara sebelumnya, kita reset dulu. Bidang kerja kita tarik ke kolom. Begitu juga dengan usia karyawan kita tarik ke rows. Untuk layarnya kita isi dengan jenis kelamin dan juga tingkat pendidikan serta lama kerja. Jangan lupa show as-nya yang bawah diaktifkan. Lalu tinggal klik oke. Sebentar, ini saya ulangi lagi. Oke, lalu tinggal kita klik dan kita cari sesuai dengan tugasnya, yaitu rata-rata usia pegawai akuntan laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana dan masa kerjanya 6 tahun. Kita cari, dan mana ini kok nggak ketemu, masih di bawah ternyata.
Ya, ini dia, kita klik oke. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya yang terakhir adalah mencari rata-rata gaji karyawan perempuan yang pendidikannya SMU dan sudah menikah dengan bidang kerja di bagian produksi yang sudah bekerja selama 5 tahun. Di sini status pegawainya, skillnya kita rubah menjadi nominal, lalu tetap dengan cara sebelumnya yaitu analyze table dan custom table. Lalu kita oke. Ininya kita reset dulu. Kita masukkan bidang kerja. Kita tarik ke kolom. Begitu juga dengan gaji karyawan. Kita drag ke rows. Setelah itu layarnya kita aktifkan. Dan kita masukkan jenis kelamin. Lalu tingkat pendidikan. Setelah itu status karyawan. Setelah status karyawan terus lama kerjanya. Jangan lupa show as-nya yang di bawah diaktifkan, lalu klik OK. Lalu di sini tinggal kita klik dan kita cari rata-rata gaji karyawan perempuan yang pendidikannya SMU dan sudah menikah dengan bidang kerja di bagian produksi yang masa kerjanya 5 tahun. Di sini kita cari. Ya. Mana ini? Nah, ini dia, tinggal kita klik oke. Ya, seperti itulah tampilannya. Sekian tutorial dari saya. Atas kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.